Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faustina Salasa, NIM saya F2018-01187, saya dari kelas B4. Nah, saya ini merupakan mahasiswi dari Stikes Mandala Wailua Kendari, khususnya program studi S1 Farmasi. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas kimia medisinal saya. Nah, adapun materi yang akan saya bawakan di sini mengenai pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Nah, langsung saja yang pertama di sini adalah definisi dari senyawa agonis dan senyawa dari antagonis. Nah, adapun dari senyawa agonis ini merupakan senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu serupa senyawa endogen. Nah, agonis ini merupakan interaksi obat dengan reseptor yang dapat berinteraksi dan menghasilkan suatu stimulus yang kemudian menghasilkan respon fisiologis. Nah, agonis ini mempunyai harga alfa sama dengan 1 karena mampu berikatan dengan reseptor dan menghasilkan efek secara maksimum. Adapun senyawa antagonis sendiri ini merupakan senyawa yang dapat menetralisis atau menghilangkan respon biologis senyawa dari agonis. Senyawa antagonis ini mempunyai dasar struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Nah, senyawa antagonis juga ini dapat berinteraksi dengan reseptor tetapi tidak dapat menghasilkan efek. Nah, maka senyawa antagonis ini mempunyai afinitas tetapi tidak mempunyai harga alfa. Nah, harga alfanya ini sama dengan 0 karena tidak menghasilkan efek. Nah, contohnya ada asetilkolin dan senyawa kolinergik, histamin dan senyawa histaminergik, norepinefrin dan senyawa alfa adenergik. Nah, adapun tujuan rancangan senyawa agonis dan antagonis, yang pertama ada untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalis utama atau metabolis endogen. Nah, yang kedua di sini tujuannya yaitu banyak gugus obat yang bekerja sebagai pengganti atau mimetik biokatalis seperti ada hormon dan vitamin, kemudian sebagai antagonis dari substrat atau produk antara proses biokimia. Kemudian yang ketiga ada antagonis sangat penting untuk mengetahui dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bahaya pada interaksi obat. Nah, kemudian di sini ada gambar atau skema tentang efek yang ada full agonis, kemudian ada partisi agonis, antagonis, kemudian pada level yang paling bawah ada level C agonis. Nah, adapun letak dari reseptor, nah dapat dilihat di sini ada pada poin 1 pada membran sel. Kemudian di sini akan langsung masuk ke dalam sitoplasma, kemudian langsung menuju ke nukleus, dan yang terakhir akan menjadi suatu enzim atau langsung berikatan pada enzim. Nah, perlu diketahui atau sangat penting pengetahuan tentang agonis dan antagonis ini untuk diketahui nantinya, yaitu yang pertama merancang kombinasi obat terutama dalam formulasi obat di industri farmasi khususnya. Kemudian pembuatan kombinasi obat terutama dalam pencampuran obat di apotik, dan merancang senyawa antagonis terhadap senyawa agonis endogen seperti ada metabolit anti metabolit, kemudian histamin antihistamin, dan neurotransmitter atau antineurotransmitter. Rancangan ini terutama dikembangkan di bagian riset dan pengembangan suatu obat. Kemudian mengetahui dan mengantisipasi bahaya dari interaksi obat tersebut. Nah, berdasarkan fase kerja obat ini, senyawa antagonis ini dikelompokkan pada beberapa poin. Yang pertama ada antagonis ketersediaan farmasetik. Nah, antagonis ini yang akan menyebabkan ketersediaan obat dalam fase farmasetik yang menurunkan, dan kecepatan pelepasan senyawa aktif akan menurun.
Kemudian antagonis ketersediaan biologis. Nah, antagonis ini juga disebut sebagai antagonis farmakokinetik yang menyebabkan ketersediaan biologis obat menurun sehingga kadar dari obat dalam darah dan jaringan juga akan ikut menurun. Seperti ada absorpsi obat, ekskresi obat, proses bioaktivasi, kemudian ada proses bioaktivasi dan senyawa aktif karena interaksi obat tersebut. Dan yang ketiga ada antagonis pada tingkat jaringan atau plasma dan reseptor. Nah, antagonis ini juga disebut sebagai antagonis farmakodinamik. Kenapa? Ini akan mempengaruhi proses interaksi obat dengan reseptor spesifik sehingga dapat menurunkan respon dari biologis obat tersebut. Nah, ini merupakan kurva hubungan antara efek biologis dan log dosis. Nah, ini akan mencapai 100% jika obat tersebut memberikan efek biologis yang cukup baik. Nah, kombinasi obat itu terjadi jika dapat menimbulkan interaksi agonis atau peningkatan efek ataupun antagonis ataupun dapat memberikan penurunan pada efek. Nah, ini melibatkan campuran 2 atau lebih obat dalam satu formulasi. Nah, di sini formulasi berbeda dan diminum bersamaan. Kemudian penggunaan 2 obat dengan waktu yang berbeda tapi akan bersama saat dalam peredaran darah. Nah, di sini ada incompatible. Yang dimaksud dengan incompatible ini merupakan kombinasi obat yang tidak sesuai untuk penurunan efek obat yang tak diinginkan. Kemudian ada desensitasi atau pencegahan aksi obat. Ini merupakan obat antagonis yang menyerang objek biologis sehingga objek biologis ini tidak sensitif terhadap obat yang kedua atau obat yang dikonsumsi kedua. Kemudian yang ketiga ada efek kuratif. Nah, senyawa antagonis ini jika diberikan setelah agonis dengan tujuan efek agonis atau efek sampingnya akan hilang. Nah, contohnya di sini saat keracunan obat, senyawa antagonis ini berperan sebagai antidotum. Nah, kombinasi obat dapat meningkatkan aktivitas obat. Nah, yang pertama ada efek potensial. Nah, efek potensial ini merupakan senyawa yang mempunyai efek yang kecil, tapi jika ditambah senyawa lain akan menimbulkan efek yang besar. Nah, ini dapat diartikan sebagai 0 tambah 2 ini sama dengan 10. Nah, efek ini terjadi dengan cara yang pertama meningkatkan ketersediaan farmasetik, yang kedua meningkatkan ketersediaan obat dalam tubuh dengan menghalangi proses bionaktivasi, kemudian menurunkan aktivasi obat dan meningkatkan proses bioaktivasi. Nah, contohnya di sini ada isopropanol yang tidak bersifat hepatotoksik, tetapi bila zat tersebut diberikan di samping pemberian CCl4, efek hepatotoksik dari CCl4 ini akan menjadi jauh lebih besar dibandingkan bila diberikan secara sendiri atau tidak diberikan secara bersamaan. Nah, kemudian ada efek sinergis. Nah, efek sinergis ini merupakan kondisi suatu efek gabungan 2 senyawa jauh yang melampaui jumlah dari tiap zat senyawa jika diberikan secara sendiri-sendiri. Nah, ini dapat diartikan sebagai 2 tambah 3 sama dengan 20. Nah, contohnya di sini ada CCl4 juga atau karbon tetraklorida dan C2H5OH atau yang dikenal dengan etanol. Yang keduanya adalah senyawa hepatotoksik bila secara bersamaan diberikan akan menghasilkan kerusakan hati yang jauh lebih besar atau berat daripada jumlah masing-masing efek secara individual atau diberikan secara sendiri-sendiri. Nah, kemudian kita beranjak kapan kombinasi obat itu diperlukan. Nah, kombinasi obat itu diperlukan jika obat tersebut atau obat kombinasi yang mempunyai efek potensial ini digunakan
dosis yang rendah sehingga dapat menghasilkan efek terapeutik yang sama dengan efek samping yang kecil. Nah, obat A selanjutnya ini dapat menyembuhkan infeksi. Kemudian obat ini menghilangkan gejala akibat infeksi. Contohnya pada infeksi pernapasan, kemudian antibiotik ini digunakan untuk penyebab dari infeksi tersebut. Nah, contohnya ada analgetik atau antihistamin untuk menurunkan gejala dari penyakit tersebut. Yang ketiga, untuk mencegah resistensi mikroorganisme. Kemudian dalam kasus penyebab infeksi atau penyebab infeksi tak diketahui secara cepat, namun pasien tubuh membutuhkan pertolongan yang segera. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh parasit, kombinasi obat dengan mekanisme aksi yang berbeda akan mempercepat aktivitas terhadap parasit tersebut. Nah, saat terjadi infeksi ganda, contohnya ada infeksi kulit yang terjadi karena bakteri gram positif dan gram negatif atau bakteri aerob dan bakteri anaerob. Nah, kemudian yang terakhir ada kombinasi obat lebih murah dan efektif dibandingkan jika diberikan secara terpisah. Nah, adapun kombinasi obat menjadi tidak rasional atau tidak diinginkan jika yang pertama, salah satu obat punya efek potensial berlebihan dengan obat lain. Kemudian yang kedua, salah satu obat tak dapat dicampur dengan obat lain karena dapat berinteraksi secara kimia atau bersifat antagonis terhadap efek terapeutik obat yang lain. Dan yang ketiga, jika kombinasi obat antibiotik tidak lebih baik dibandingkan obat tunggal, maka kombinasi obat dapat meningkatkan resistensi dari parasit atau bakteri. Nah, adakah kerugian lain dari kombinasi obat? Nah, kerugian itu jarang penggunaan obat lebih dari satu untuk pengobatan kelainan fungsi organik. Kemudian dalam penyimpanan dapat terjadi reaksi kimia antara obat. Kombinasi ini merupakan kerugian yang cukup penting yang perlu diketahui. Kemudian dapat mempengaruhi identifikasi atau diagnosa dari penyakit. Kemudian toksisitas obat A mungkin mempengaruhi dosis obat lain yang akan diberikan. Kemudian dosis obat tidak fleksibel, sering dosis yang diberikan tak akurat dan dapat terjadi pengobatan yang tidak diinginkan. Kemudian ada toksisitas kombinasi obat yang sering dianggap sebagai toksisitas satu obat saja. Nah, kemudian di sini ada antagonis pada fase farmakokinetik. Yang pertama ada menghambat senyawa agonis untuk berespon, kemudian tidak berikatan dengan reseptor, disebut antagonis kimia atau netralisasi. Mekanismenya ini dapat mengubah senyawa agonis menjadi tidak aktif atau senyawa antagonis. Kemudian yang terakhir ada potensi antagonis kimia bergantung pada kemampuan senyawa antagonis yang dapat berinteraksi dengan senyawa agonis. Nah, contohnya di sini ada heparin protamin, mungkin dapat dilihat. Protamin ini dapat berikatan dengan heparin menjadi protamin heparin yang lebih kompleks. Nah, adapun ion-ion dengan dimercaprol dapat dilihat. Kemudian di sini ada ion-ion dengan dimercaprol mungkin dapat dilihat. Ini jika ditambahkan dengan Hg2+, maka akan menghasilkan senyawa baru, yaitu dimercaprol menjadi as-dimercaprol. Nah, adapun antagonis antar obat pada fase farmakodinamik di sini ada antagonis ini berperan pada proses biokimia atau dapat memblok pada reseptor yang spesifik. Kemudian interaksi dapat bersifat reversibel, kompetitif ataupun irreversibel. Nah, antagonis farmakodinamik ini antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat ke reseptor sehingga respon biologis obat akan menurun. Nah, antagonis kompetitif
Ini merupakan senyawa agonis dan antagonis yang saling berkompetisi dalam merebutkan tempat reseptor, sehingga agonis yang berinteraksi dengan reseptor akan menurun. Nah, penurunan aktivitas agonis ini mungkin dapat dilihat. Nah, agonis yang disebut dengan A ditambah reseptor atau R, kemudian kompleks atau menjadi kompleks AR, kemudian akan distimulus dan berakibat efek biologis. Kemudian di sini ada antagonis yang kompetitif. Mungkin di sini dapat dimengerti, dapat dilihat dari grafik di samping. Nah, adapun contohnya di sini ada antihistamin, yaitu bentuk sediaan atau bentuk obatnya ini berupa simetidin, ranitidin, dan nizatidin dan histamin. Kemudian ada kolinergik dan antikolinergik. Kemudian ada spironolakton dan aldosteron. Nah, antagonis kompetitif ini dapat diatasi dengan meningkatkan kadar senyawa dari agonis. Nah, kemudian potensi antagonis kompetitif ini bergantung pada afinitas senyawa tersebut terhadap reseptornya. Nah, antagonis non-kompetitif ini terdiri atau terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pengurangan aktivitas intrinsiknya, kemudian menghalangi transmisi impuls, interaksi dengan makromolekul, dan yang terakhir pengurangan afinitas pada reseptornya. Nah, langsung saja di sini ada antagonis non-kompetitif dapat bekerja dengan mekanisme sebagai berikut. Nah, yang pertama pengurangan afinitas pada reseptor yang berupa obat yang bekerja pada sel yang sama tetapi pada tempat yang berbeda atau penghambatan alosetrik. Nah, yang kedua di sini ada interaksi senyawa antagonis dengan reseptor yang menyebabkan perubahan bentuk konformasi reseptor yang dapat afinitas senyawa agonis akan berefek atau hasilnya akan berefek. Nah, hal ini berarti afinitas senyawa agonis dan antagonis ini terhadap reseptor ini sama, tetapi aktivitasnya yang berbeda. Nah, yang kedua di sini ada penggunaan aktivitas intrinsik. Nah, senyawa antagonis ini bekerja pada sel yang berbeda dengan senyawa agonis yang menyebabkan aktivitas intrinsik ini sehingga atau sama dengan aktivitas intrinsiknya, sehingga efek biologis ini juga dapat sama. Nah, contohnya ada agonis yaitu spasmolitik atau yang kita kenal dengan papaverin, dengan antagonis yaitu histamin, asetilkolin, serotonin, atau metakolin. Kemudian ada agonis, di sini ada antimetabolit yang kita kenal dengan aminopterin dengan antagonis yang normal, kemudian metabolit. Nah, lanjut. Kemudian di sini ada menghalangi transmisi impuls. Nah, interaksi senyawa antagonis dengan sel yang berbeda ini menghalangi transmisi impuls senyawa agonis sampai ke efek biologisnya. Contohnya di sini ada strychnine atau perangsang SSP dengan antagonis prokain atau yang kita kenal dengan anestesi setempat. Nah, yang selanjutnya interaksi dengan makromolekul. Nah, interaksi dengan makromolekul ini atau membran sel atau jaringan yang sama obat agonis yang merupakan bagian dari sistem reseptor, kemudian efektor sampai ke tahap efek biologisnya. Nah, contohnya di sini ada strychnine dengan antagonis yang disebut dengan curare. Nah, kemudian kombinasi antagonis kompetitif dan non-kompetitif di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kombinasi satu senyawa yang menimbulkan efek antagonis ini merupakan kompetitif dan non-kompetitif dengan senyawa agonis yang sering terjadi. Nah, aksi dari komponen non-kompetitif akan terlihat pada kadar yang tinggi dari senyawa antagonisnya. Kemudian yang kedua, efek yang terjadi pada kurva log dosis respon ini adalah pergeseran paralel dan penekanan dari respon yang maksimal. Adapun antagonis ini fungsional dari fisiologiknya, yaitu antagonis ini fungsionalnya adalah
apabila dua senyawa agonis yang mempunyai efek berlawanan bekerja pada satu sel atau sistem yang sama tetapi pada tempat yang lain pula. Kemudian antagonis fisiologik ini merupakan apabila dua senyawa agonis yang mempunyai efek berlawanan juga bekerja pada organ atau jaringan yang berbeda sehingga menghasilkan efek yang resultante. Nah, antagonis irreversibel ini terbagi menjadi dua juga. Tipe antagonis dengan karakteristik masa kerja yang panjang, pengikatan obat ke reseptor ini kemungkinan bersifat selektif, tempat reseptor hanya untuk satu tipe agonis. Nah, adapun contohnya di sini adalah senyawa pemblok alfa adrenergik seperti dibenamin dan benzilin dapat memblok reseptor alfa adrenergik dengan mengikat reseptor melalui ikatan dari kovalennya. Adapun antagonis tipe kompleks di sini terbagi tipenya juga menurut cara kerjanya. Kemudian ada senyawa bakteriostatik seperti tetrasilin, kloramfenikol dan lain-lain. Ini bekerja sebagai antibakteri dengan menghambat sintesis protein sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan tidak mematikan bakteri. Kemudian ada senyawa bakterisid seperti penisilin, sefalosporin, desikloserin, dan lain-lain. Ini bekerja sebagai antibakteri dengan penghambat sintesis mukopeptida yang dibutuhkan untuk pembentukan dinding sel bakteri. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dinding sel mudah lisis dan bakteri mengalami kematian. Dan yang ketiga adalah apabila senyawa bakteriostatik ini dan bakteri dikombinasi, maka akan menghasilkan efek bakteriostatik yang akan menghentikan pertumbuhan dari sel bakteri. Sehingga apa? Nah, sehingga senyawa bakterisidal ini menjadi tidak aktif terhadap bakteri yang lainnya. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian saya ucapkan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.